Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healingnya ya. Pesan healing hari ini. Okay, trust the niggle. What is the niggling feeling trying to tell you? Okay, trust the niggle. Percaya pada sesuatu hal yang membuatmu janggal atau mengejutkanmu atau membuat kamu jengkel ya, seperti perasaan-perasaan nggak enak. Nah, what is the niggling feeling trying to tell you ya, perasaan janggal ini mencoba untuk mengatakan sesuatu pada kamu gitu. Jadi jika kita tiba-tiba merasakan ada yang janggal, ada perasaan jengkel gitu ya, ada sesuatu hal yang aneh ya, terkadang kita dihadapkan pada seseorang atau situasi. Kenapa ya kok ketika bertemu orang ini atau di situasi ini kok aku kayak jengkel, kok aku kayak nggak enak nih, di hati nih nggak tenang. Nah, itu sebenarnya adalah petunjuk dan kamu harus menjawabnya atau menerima petunjuk tersebut ya, tidak mengabaikannya. Terkadang kita seringkali nggak ada apa-apa, nggak kok dia baik, nggak kok semuanya akan baik-baik aja gitu, dengan kita mengabaikan perasaan-perasaan itu, padahal perasaan yang datang itu adalah sebuah petunjuk dari ilahi. Nah, jika kita mengabaikannya ya, maka kita akan diberi teguran justru yang lebih keras dari itu gitu. Sebagai contoh gini, kita berkenalan dengan seseorang ya, atau mungkin berdealing ya dalam bisnis atau pekerjaan, atau bisa juga dalam percintaan. Nah, di situ sebenarnya ketika seseorang itu memang nggak baik buat kita, kita terkadang mendapatkan petunjuk itu dari suasana hati. Kok ketemu orang ini kok kayak nggak tenang ya, kok kayak jengkel terus gitu ya, kok kayak ada yang ngeganjel, kenapa ada yang aneh, ini kenapa ya. Nah, sebenarnya itu udah sebuah petunjuk, tapi terkadang kita mengabaikan itu. Nggak ada apa-apa, ya udahlah anggap aja nggak ada apa-apa ya. Karena kita mengabaikan itu, akhirnya kita diberi petunjuk yang lebih besar dengan trouble ya. Tiba-tiba atau berjalannya waktu kita jadi bermasalah sama seseorang tersebut, dan permasalahan itu konfliknya bisa sangat berat, cukup complicated, rumit gitu. Akhirnya kita berpikir, oh iya, padahal waktu itu sebenarnya hatiku tuh udah nggak enak, kayak nggak tenang ya, kenapa waktu itu aku mengabaikan ya, sehingga sekarang jadinya ada masalah besar. Padahal kalau waktu itu aku notice, aku terima petunjuk-petunjuk ini, kok hatiku nggak tenang, udahlah sebaiknya aku mundur dari orang ini, atau aku membatasi atau sekalian menjauhi, ya nggak terjadi permasalahan ini. Nah, jadi seperti itu ya, perasaan-perasaan jengkel dalam hati, rasa nggak enak, nggak nyaman ketika kita berdealing dengan seseorang, di situ jangan diabaikan, karena itu merupakan suatu petunjuk. Ketika kita mengabaikan itu tadi kita dikasih petunjuk lagi yang lebih besar, yaitu kita jadi konflik sama orang itu ya. Kadang kita baru menyesal di kemudian hari, padahal aku tuh dari awal udah nggak nyaman nih sama nih orang, aku masih lanjutin aja, aku abaikan feeling-feelingku itu, perasaan-perasaan itu, sehingga
sekarang jadi kena masalah deh sama nih orang. Coba kalau waktu itu aku mundur, aku menjauh, aku nggak jadi kerja sama, aku nggak jadi bisnis, ya mungkin nggak akan terjadi masalah seperti ini. Nah itu loh, jadi itu sebuah pelajaran, pengalaman ya. Mungkin mulai saat ini selalu percaya apa yang kamu rasakan. Oke, nah kita lanjut. Kali ini aku mau kasih saran atau pesan wisdom ya, atau pesan bijak. Ya. Yang pertama ada pesan pride, bangga. I love myself and I see myself in everyone. Bangga kepada diri sendiri, cinta kepada diri sendiri, percaya diri ya. Tapi ini bukan arogan ya, bukan arogan, bukan narsis, tapi apa adanya, kemampuan kita, skill kita, karunia yang kita miliki ya, kita cintai, kita bangga, tetap menjadi diri sendiri, maka kita akan I see myself in everyone. Karena kita nggak mau menjadi orang lain, tetap menjadi diri sendiri. Ya, mencintai diri sendiri. Dengan begitu kita yang akan melihat sisi kepribadian kita di orang lain, bukan kita melihat orang, bukan kita menjadi orang lain, gitu loh ya. Ya intinya sih dengan kita bangga menjadi diri sendiri, bangga akan kemampuan kita sendiri ya, maka kita melihat orang lain pun kita percaya diri. Ya, kita nggak membanding-bandingkan lagi diri kita dengan orang lain, tidak menjadi atau meniru orang lain juga. Oke, kita lanjut lagi. Judgment. I understand that everyone has their own unique part and challenges. Tentang menghakimi. Aku memahami bahwa setiap orang tuh punya keunikan sendiri-sendiri, memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri, dan memiliki ujian hidup masing-masing yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, ya, maka dari itu kita tidak perlu menghakimi orang lain, jalan yang dipilih oleh orang lain, karena pada dasarnya kita semua ini diberi ujian, hanya kasusnya aja yang beda-beda ya. Beberapa mungkin kita diberi ujian rumah tangga, tapi perekonomian kita bagus, stabil lah. Mungkin orang lain diberi ujian yang sebaliknya, rumah tangganya mungkin harmonis, tapi bermasalah dengan perekonomian dan keuangan. Bisa juga kita diberi ujian, kita harus sendiri sampai bertahun-tahun. Orang lain mungkin diberi rezeki jodoh, tapi hubungannya seringkali berkonflik. Nah itulah ya, setiap orang memiliki cobaan hidup yang berbeda, tantangan-tantangan yang berbeda. Jadi daripada kita sibuk menghakimi kehidupan orang lain, menjudge ya udah fokus aja dengan kehidupan sendiri, itu lebih menenangkan. Oke. Next ya, kita lanjut lagi. Ya. Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Mengampuni, melepaskan, mengikhlaskan, dan memaafkan. Menyadari bahwa menyimpan dendam itu justru bisa ngeblok aliran energi cinta. Jadi contoh, ketika kita dendam sama mantan atau orang-orang dari masa lalu ya, pokoknya mantan tuh harus menderita, aku kutuk, aku doakan jelek-jelek, semoga mendapatkan karma, bla 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 dan lain sebagainya. Pokoknya mengutuk, selalu mengutuk ya, aku nggak akan maafin seumur hidupku dan lain-lain. Nah di situ justru ngeblok energi positif yang mau datang ya. Ya terkadang beberapa orang mungkin merasa gini, kenapa kak, kenapa madam aku selalu dipertemukan dengan orang yang salah gitu.
tidak menyalahkan kamu, tapi coba untuk refleksi diri, apakah kamu masih menyimpan dendam, apakah kamu masih mengutuk ya, mendoakan orang lain kena musibah lah, kena bahaya, mendapatkan karma dan lain sebagainya. Nah, itu bukan tugas kita ya. Setiap apa yang kita perbuat pasti ada ganjarannya. Setiap apa yang kita tanam suatu saat pasti akan kita tuai gitu. Daripada menyimpan dendam, justru ngeblok energi baik, energi cinta yang positif, orang-orang yang mau datang ya. Jadi lebih baik ini tadi, forgiveness ya. Ikhlaskan aja, lepaskan aja, fokus dengan masa kini, upgrade diri, memperbaiki diri, apapun. Diberi amanah anak dijaga, dirawat. Diberi amanah karir ya, kerja aja sebaik-baiknya. Diberi amanah bisnis, usaha, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang sudah berlalu tutup ya, udah lepaskan, ikhlaskan. Nah, dengan begitu energi cinta akan mengalir ya, mengalir datang dalam kehidupan kita. Entah itu jodoh, bisa pula itu teman baik gitu ya, orang-orang yang positif yang justru bisa membukakan jalan rezeki buat kita. Atau jika beruntung juga bisa dipertemukan dengan jodoh yang baik ya. Tetapi kalau kita masih selalu menyimpan dendam, ya nggak heran gitu ya kalau selalu dipertemukan dengan orang yang salah. Karena ketika kita berharap kebaikan, diri kita dulu yang mesti diberesin. Nah, ini bukan menghakimi, jadi aku hanya menerjemahkan dari pesan yang kartu yang ketarik ini ya. Boleh diambil, boleh tidak ya, karena kita hidup ini punya pilihan dengan segala konsekuensi dan resiko yang kita tanggung sendiri, kita jalani sendiri gitu. Kita yang milih ya, kita yang ngejalanin dan menghadapi segala resiko dan konsekuensinya. Oke. Next kita lanjut. Bagaimana energimu hari ini? Energimu hari ini. Oke. Two of Pentacles. Aku coba tarik dulu semua kartunya. The Hangman. Page of Swords. Knight of Cups. Dan Six of Wands. Oke. Dari energi Two of Pentacle, keuangan ada dalam kestabilan. Kemudian apapun challenge, tantangan hari ini, kamu akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi dan membuat dirimu tetap stabil ya. Jadi apapun yang kamu hadapi hari ini, terkadang kita itu kan ya jadi oleng, kadang jadi overthinking ya, mungkin kadang juga jadi down gitu. Nah, hari ini tidak seperti itu. Energimu akan tetap stabil, berusaha untuk menguatkan pondasimu dengan situasi apapun yang kamu hadapi hari ini ya. Keuangan cukup stabil, tidak banyak pengeluaran ya, walaupun pemasukannya mungkin tidak banyak, tapi berbanding juga pengeluaran pun juga tidak banyak. Nah, ada juga beberapa dihadapkan pada situasi juggling, menimbang-nimbang atau mempertimbangkan tentang sesuatu. Tapi di sini kalau aku lihat dari The Hangman, sebagian besar dari kalian mungkin lebih banyak yang surrender ya, ketika mempertimbangkan sesuatu. Aduh, udahlah, daripada aku mikir berat-berat, aku coba untuk surrender, aku coba untuk berserah aja. Yang terjadi terjadilah, aku sudah pasrah karena aku mempunyai keyakinan apapun yang terjadi saat ini, hari ini, ya sudah, itu memang
yang terbaik ya, yang perlu aku lakukan merespon dengan berdamai dengan situasi, dengan keadaan. Ya, di situ kamu merasa energimu lebih stabil, lebih ringan gitu ya, daripada marah, kecewa, denial, menolak. Itu membuat kamu malah merasa menguras energi. Jadi di sini dengan The Hangman, kepasrahanmu ya, kamu justru lebih ringan aja ngejalanin hari ini. Oke. Nah, kemudian di sini aku dapat Page of Swords ya. Kamu akan lebih berhati-hati dalam bertindak atau sebelum mengambil keputusan. Nah, ini tadi kamu mempertimbangkan, dan sebelum mengambil keputusan kamu pun juga nggak buru-buru. Jadi selain kamu pikir-pikir dulu, kamu mempertimbangkan, kamu juga wait and see. Tes ombak, cek ombak ya, cek ombak nih. Seberapa gede nih ombak nih ya, aku wait and see dulu. Nah, ya pertimbangan ini bisa dalam hal percintaan, pekerjaan, atau rencana-rencana ke masa depan, atau rencana kalian mau traveling kemana gitu ya. Oke, kemudian dari gambaran Page of Swords ini mungkin hari ini ada yang stalking atau kepo, bisa itu ke sosmed ya. Tiba-tiba kamu jadi low, ini kok udah lama nggak ada kabar, kok tiba-tiba nongol, tiba-tiba muncul nih, meninggalkan jejak, entah dia nge-like, komen, nge-stalk gitu ya, nge-view, atau bahkan berkirim pesan ya, karena seseorang ada yang penasaran, pengen tahu kehidupan kamu, kabar kamu saat ini. Oke. Nah, ini juga bisa energi kamu sebelum kamu memutuskan tentang sesuatu hal. Jadi kayak kamu coba untuk stalking dulu, mencari tahu dulu ya, untuk nggak buru-buru mengambil suatu kesimpulan. Nah, kemudian di sini ada Knight of Cups. Kalau dalam percintaan, pertemanan atau persahabatan atau keluarga, ini energi cinta dan ketulusan ya. Jadi ada seseorang yang memberikan perhatian dengan ketulusannya, membantumu, memberikan support dan motivasi. Jadi ini bisa pasanganmu, orang tua, keluarga, saudara, atau mungkin juga bestie, atau seseorang ada yang lagi PDKT sama kamu, dia mencoba untuk memberikan support dan perhatiannya. Bahkan ketika kamu membutuhkan bantuan, dia pun juga akan bantuin kamu ya, akan nolongin kamu. Beberapa ada yang menerima tawaran pekerjaan atau tawaran kerjasama ya. Intinya kalau terkait pekerjaan ini loh, ada butuh posisi ini, kamu mau nggak, atau ini aku ada pengen bikin sesuatu nih yang menghasilkan, mau nggak joinan. Nah, atau ya sekedar menawarkan persahabatan. Oke. Six of Wands. Wow, ini victory, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, berhasil melewati tantangan-tantangan yang ada dan juga situasi sulit ya. Apa yang kamu harapkan juga hari ini bisa terwujud, terutama yang berkaitan dengan kehidupan percintaan, love life, dan pekerjaan ya, dan pekerjaan. Jadi kamu berhasil mencapai targetmu, berhasil menyelesaikan tugas kamu hari ini, berhasil menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada ya, dan bahkan mungkin sempat hubunganmu dengan seseorang terasa sulit ya, bisa jadi karena komunikasi nggak lancar, karena jarak, atau sempat terjadi kesalahpahaman. Nah, hari ini situasinya
kembali membaik ya, kembali baik ya, yang artinya kamu dan pasanganmu atau seseorang yang lagi deket ini, kalian berhasil melewati challenge atau ujian dalam hubungan. Oke, nah sekarang aku lanjut untuk pesan percintaan hari ini ya. Aku ambil dari Romance Angel, apa pesan percintaan hari ini. Oke, make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Cinta yang hebat sepadan dengan usaha yang kamu lakukan. Jadi intinya usahamu untuk mempertahankan sebuah hubungan ini tidak sia-sia, atau seseorang sedang berusaha untuk memperjuangkan kamu dan mempertahankan hubungan kalian. Nah, ini jadi sinkron dengan ini tadi, Knight of Cup dan Six of Wands ya, kalau untuk dalam percintaannya. Oke, next angel aku kali ini untuk pesan malaikat, aku ambil dari kartu Angel Answer ya, dimana apa yang kamu manifestasikan, kamu inginkan, ingin kamu wujudkan hari ini ya, atau mungkin sudah lama ingin kamu wujudkan. Kita coba lihat jawaban dari angel apa. Dan jawaban ini tidak harus 100% resonate ya, tapi setidaknya bisa kamu jadikan motivasi, dan mungkin juga ini berupa pesan untuk mengingatkan atau saran ya. Oke, nih ternyata pesannya adalah saran. Listen to your intuition. Dalam mewujudkan cita-citamu, harapanmu, dan impianmu yang saat ini sedang kamu perjuangkan atau kamu tunggu, jangan lupa untuk selalu mendengarkan intuisimu ya. Mungkin klise selalu aku sampaikan berkali-kali, berulang-ulang ya, untuk mengingatkan terus, karena kalau kartu ini muncul artinya apa? Kita seringkali lupa ya, kita seringkali mengabaikan intuisi kita sendiri dengan lebih percaya pada omongan orang lain, dengan lebih mendengarkan ego kita hanya karena kita berambisi. Nah, ya. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa jadi inspirasi, bisa juga mengingatkan, reminder buat kita, bisa juga afirmasi. Ya, yuk kita lihat. It's time to heal and evolve. I am taking care of myself and my inner child and filling my mind with like feel thoughts. I will fully heal and evolve. Ini pesan yang bisa menginspirasimu atau mengingatkan kamu. Ini waktunya sembuh dan bertumbuh ya. Aku memperdulikan diriku atau aku merawat diriku sendiri dan juga menyembuhkan luka batinku dan memenuhinya dan memenuhi pikiranku dengan cahaya. Tapi ini juga bisa kamu jadikan sebagai afirmasi ya, terutama di bagian ini. I will fully heal and evolve. Aku akan sepenuhnya sembuh dan berkembang. Aku akan sepenuhnya sembuh dan berkembang. Nah, ini cocok buat kalian yang saat ini sedang dalam proses healing. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.